Langsung aja ya, Kak. Ini aku mau lanjut penjelasan yang tadi, kan aku tadi sudah memberikan sebuah perhitungan. Nggak enak juga kalau nggak aku jelasin ya dari mana aja itu angkanya, kenapa aku tulis seperti itu. Aku langsung ke perhitungan net present value atau NPV. Untuk perhitungan NPV memang aku biasanya dan sering banget dan kayak setiap hari kalau perhitungannya itu aku penyajiannya dalam bentuk tabel seperti ini. Ada tahun, arus kas, penyusutan, proceed, DF, dan PV, present value. Arus kas ini 10.800.000 saya ambil dari sini, dari data yang kakak yang sudah sajikan. Nah, di sini ada 10.800.000 per tahun. Berarti setiap baik itu tahun pertama sampai tahun kelima, penjualannya atau kas masuknya ada 10.800.000. Penyusutan. Kenapa saya memperhitungkan penyusutan? Karena yang diinvestasikan adalah sebuah aset tetap atau aktiva tetap. Yang namanya aktiva tetap atau aset tetap adalah mengalami penyusutan per tahunnya. 1 juta. Kenapa 1 juta? 1 juta itu diambil dari sini. Aku tambahin data yaitu penyusutan menggunakan metode garis lurus. 5 juta bagi 5 sama dengan 1 juta. Kenapa 5 juta? Kenapa 5 juta kok enggak pakai yang 30 juta? Nah, 5 juta ini karena gini, yang 30 juta ini adalah modal awal berdirinya sebuah usaha. Dan 30 juta ini, modal 30 juta ini sudah dioperasikan selama 2 tahun. Nah, dan di sini sudah dijelaskan berinvestasi pada aktiva tetap, yaitu membeli penunjang dan sarana usaha sebesar kurang lebih 5 juta. Berarti yang diinvestasikan adalah sebesar 5 juta. Maka yang menjadi dasar penyusutan aktiva tetap adalah 5 juta. Jadi sampai nanti kita perhitungannya selesai itu fokusnya ke angka 5 juta, bukan lagi ke angka 30 juta. Seperti itu. Kenapa ini saya sarankan dihilangkan yang warna pink? Jadi gini, aliran kas masuk yang menjadi pedoman hanya satu data. Ya. Di sini kok ada data ini aliran kas masuk. Nah, ini estimasi lagi, ada data lagi estimasi pendapatan, ada lagi. Dan di sini kok ada lagi gitu loh. Kan ada 3 data yang kalau ada 3 data yang menerangkan itu adalah sebuah omset atau pendapatan atau penjualan. Jadi diambil salah satu aja, karena di perhitungan kakak net present-nya pakai 10.800.000, maka aku juga ambilnya di 10.800.000. 10.800.000 ini tidak hanya digunakan di NPV, tapi sampai selesai kita pakainya juga 10.800.000. Konsisten. NPV juga pakai 10.800.000, IRR juga pakai 10.800.000, ARR, terus PI, PP juga pakai 10.800.000. Konsisten ya. Seperti itu, makanya ini seharusnya dihilangkan. Jadi pakai satu data gitu. Terus nah ini NPV-nya nilainya 34 juta sekian dan keterangan jelas positif ya. Terus yang kedua itu saya menjanggal dengan datanya kakak, tapi nggak apa-apa, ini karena datanya kan sudah dari sana ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang saya menjanggalkan itu investasinya 5 juta, tapi arus kas masuknya sungguh luar biasa besar ya, per tahunnya 10.800.000. Ini misalkan tidak dilakukan analisis itu sudah terlihat bahwa investasi ini sangat menguntungkan. Ibaratnya gini, kasarannya begini, modalnya mek 5 juta. Ya, modalnya aja hanya 5 juta, tapi arus kas yang masuk per tahunnya luar biasa, 10.800.000 ya. Sangat bagus. Makanya NPV-nya nilainya juga besar, seperti itu. Aku lanjut ke IRR. IRR rumusnya seperti ini ya, saya tambahkan karena di perhitungannya kakak belum ada. Dan NPV-nya tetap yang membedakan di DF ini. Yang tadi pakai 15%, ini 20%. Kenapa aku pakai 20%? Karena NPV 2 ini rate of return-nya itu di atas 15%.
Nih, di sini ada keterangan Pak Kakak pakainya 15%. Ini sampai nanti pedomannya 15%. Nggak boleh 20%, 17% nggak boleh. 15% ini pedoman awal. Tapi untuk menghitung NPV 2, pakainya 20%. Pakainya itu di atas 15%, bisa 17%, 18%, 19%, 20% boleh. Seperti itu. Menghitungnya IRR itu mencari NPV 1. NPV 1 itu dari perhitungan NPV awal ini tadi. Kalau NPV 2, kita itu menghitung lagi NPV 2 dengan mengestimasikan rate of return-nya di atas 15%. Seperti itu. Udah, setelah itu masukkan rumus, tinggal hitung aja. Di sini kan ada 0,20 ya, ini estimasi aja. Yang penting di atas angka 0,15 atau 15%. ARR juga seperti itu. ARR rata-rata pendapatan 59 juta. 59 juta itu dari ini Kak, dijumlah. Mana tadi aku kok lupa. Nah ini, ya dari prosit ini dijumlah totalnya 59 juta. Terus bagi 5, ini 5 tahun umur investasi. Rata-rata investasi 5 juta tambah 5 juta. 5 juta ini dari modal awal, investasi awal, mohon maaf. Dan ditambah 5 juta adalah total atau akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Itu. ARR rumusnya rata-rata pendapatan dibagi rata-rata investasi. Hasilnya ini cukup besar, sangat luar biasa. Datanya sangat menunjang untuk layak digunakan investasi. Dan ini ya, accounting rate of return ini bukan accounting tapi average rate of return. Seperti itu. Makasih. Mungkin misalkan ada salah kata dari saya mohon diluruskan ya Kak. Kita akan sama-sama belajar seperti itu. Ini saran saya aja.